السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahumullah dalam bab innaka la tahdi man ahbabta. Seperti yang saya sebutkan bahwasanya kitab yang beliau cantumkan ini yaitu Kitabut Tauhid berisi hanyalah dalil-dalil. Beliau memberikan judul dan kemudian setelahnya beliau bawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya beliau cantumkan pelajaran-pelajaran yang itu terdapat dalam dalil-dalil yang telah beliau cantumkan, sehingga siapa saja yang memiliki hati yang bersih, tidak terkotori hatinya dengan tuduhan-tuduhan bahwasanya ini adalah akidah Wahabi, ini adalah sesat, ini adalah apapun juga, maka ketika membaca kitab beliau pasti akan menerima apa yang telah beliau bawakan. Karena tidaklah beliau menambahkan satu huruf pun kecuali hanya yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran saja. Yang beliau cantumkan judul dan setelahnya ayat-ayat Al-Quran dan setelahnya adalah hadis-hadis Nabi. Terkadang beliau mencantumkan perkataan-perkataan para ulama, baik itu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ataupun perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim. Selebihnya tidak ada tambahan dari perkataan beliau. Sehingga disebutkan ada seorang talibul ilm ketika dia melakukan perjalanan ke India, mendapati ada seorang pengisi ceramah, seorang alim, seorang syekh di India, karena India ini adalah tempatnya hadis. Kalau sebelum zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, negara-negara Arab itu di tengah kegelapan. Tidaklah Al-Quran dibacakan kecuali dalam ma'atim. Ma'atim itu apa? Acara-acara kematian. Tidaklah Sahih Bukhari dibaca kecuali dalam acara-acara bid'ah. Itu di seantero Jazirah Arab. Akan tetapi di India terkumpul ahli hadis yang sangat banyak. Maka setelah dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan kemudian beliau menulis dengan tulisan yang sangat banyak, di antaranya Kitabut Tauhid yang kita bahas, maka sebagian orang-orang yang tidak menyenangi dengan menyebarnya dakwah yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dakwah Al-Quran dan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka mereka tidak bisa untuk menahan dakwah ini kecuali dengan memberikan julukan-julukan yang julukan tersebut akan menjadikan orang-orang yang mendengarnya lari. Ini mereka ambil contoh ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi. Orang-orang Quraisy ketika melihat dakwahnya Nabi yang luar biasa, mereka katakan apa? Syair, ini adalah penyair, ini adalah majnun, ini adalah sahir, ini adalah kahin, dukun, apa semua omongan-omongan jelek diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.
Mereka menyebutkan tuduhan-tuduhan yang sangat palsu sekali. Seperti menyebutkan dakwahnya dengan dakwah Wahabi. Padahal namanya siapa? Muhammad, seharusnya Muhammadi. Tapi kalau Muhammadi nanti malah nempelnya kemana? Ke Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditempelkan kepada Wahabi. Sehingga sebagian orang mereka tidak mau membaca karya tulisan beliau karena telah ditakut-takuti terlebih dahulu. Awas, Muhammad ibn Abdul Wahhab akidahnya demikian. Sampai ada seorang syekh di India, begitu dia itu selesai dari majelisnya, dia senantiasa mengangkat kedua tangannya kemudian mendoakan kejelekan kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya Allah, kutuklah Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya Allah, dengan doa-doa yang sangat menyeramkan sekali. Sehingga ada seorang talibul ilm yang telah membaca kitab Muhammad ibn Abdul Wahhab, kemudian tahu bahwasanya syekh ini adalah orang yang polos, orang yang alim akan tetapi polos. Sehingga ide penuntut ilmu ini memberikan kepada syekh ini kitab tauhid. Akan tetapi judulnya dia sobek. Judulnya semuanya disobek. Hatta tulisan kitab tauhid disobek, semuanya ditarik. Kemudian diberikan isinya saja dibaca. Dan syekhnya ini orang yang gemar sekali membaca. Begitu dibaca sampai kelar dia mengatakan ini yang menulis adalah ahli ilmu. Tidaklah penulisnya kecuali orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada umat ini. Karena apa? Karena judulnya sudah disobek. Sehingga orang ini datang kepada ahli perpustakaan. Datang dia bawa, ini kitabnya siapa? Ini bagus luar biasa. Begitu dilihat, oh ini kitab tauhid, karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi yang ada di Najd. Oh, berarti orang yang saya kutuk, orang yang saya doa kejelekan ini adalah orang alim. Orang alim. Akhirnya setelah yang sebelumnya dia ini mendoakan kejelekan, setelah majelis ilmu dia mendoakan kebaikan kepada al-imam penulis kitab tauhid. Jadi terkadang karena tuduhan-tuduhan orang tidak mau membaca dan mempelajari apa yang didengar olehnya. Tapi terkadang orang-orang ketika menjelekkan satu hal, terkadang itu adalah promosi gratis. Terkadang ya, orang jangan kamu datang ke sini, jangan kamu mendengarkan kitab tauhid. Terkadang orang malah penasaran, ada apa dengan kitab tauhid, ada apa dengan dakwah sunnah. Sehingga sekarang sebagian orang yang tadinya membenci dakwah sunnah ini, mereka melihat YouTube, kemudian melihat ustadz-ustadz yang kajiannya ada di YouTube, seperti Ustadz Firanda, seperti Ustadz Syafiq, seperti Ustadz Yazid, seperti Ustadz Abdul Hakim Abdad. Sehingga mereka mengetahui, oh isi kajiannya bukan dongeng, bukan cerita-cerita hayalan, akan tapi apa? Al-Quran, As-Sunnah, kemudian cerita salaf, dan kemudian penekanan dan pemahaman terhadap apa yang mereka sampaikan. Jadi terkadang tuduhan-tuduhan itu menjadikan orang-orang makin penasaran. Kita masuk ke pelajaran yang ketujuh. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara falam yughfar lahu bal nuhiya an dzalik. Dalam hal ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Abu Talib, falam yughfar lahu, akan tetapi Abu Talib tidaklah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal nuhiya an dzalik, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk beristighfar kepada Abu Talib
dan kepada orang-orang yang mati di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pelajaran yang ketujuh ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pamannya yang mati dalam kekufuran mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tentunya adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemungkinan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ijabah terhadap doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib, supaya Abu Talib mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk beristighfar kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir, setelah walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu kerabat-kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka petunjuk, akan tetapi mereka lebih memilih kekufuran dan kemudian mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Allah tidak memberikan ijabah terhadap doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya semua perkara, semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki urusan yang berkaitan dengan pengaturan semua hal. Nabi Muhammad seorang utusan, Nabi Muhammad seorang pemberi peringatan, Nabi Muhammad manusia yang paling baik, dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap beliau adalah manusia, bukan yang mengatur alam semesta. Siapa yang mendapatkan wahyu, siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang tidak mendapatkan hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan ampunan, siapa yang tidak mendapatkan ampunan, itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu tidak memiliki hal tersebut, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innal amra kullahu lillahi jami'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa intervensi, tidak bisa ikut campur terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya si fulan telah ditentukan untuk meninggal dunia, kemudian dalam dongeng-dongeng sebutkan ada wali fulan mendengarnya, kemudian dia gebrak itu malaikat maut sehingga malaikat mautnya lari tunggang langgang, sehingga semua yang mati pada saat itu langsung hidup lagi. Pernah dengar cerita ini? Pernah? Ini tidak terjadi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berdoa, doanya tidak dikabul. Dan tentu karena hikmah Allah yang sangat tinggi. Sehingga termasuk hikmah yang menjadi pembahasan kita, semua perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kita tidak bisa ikut campur. Hanya menyampaikan, Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Mau orang selamat, mau orang tidak selamat, urusan Allah. Beliau terkena panah ketika perang Uhud. Kemudian pipinya berdarah dengan darah yang sangat banyak. Nabi mengusapnya. Nabi sedih, marah. Nabi manusia marah. Beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim. Bagaimana orang-orang Quraisy ini mau selamat? Mereka mau beruntung di dunia dan di akhirat apabila mereka melukai wajah nabi mereka, padahal nabinya mengajak kemana? Ke surga. Akan tapi mereka malah membalasnya dengan peperangan dan berusaha untuk membunuhnya. Nabi marah. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau ini dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Hal itu bukanlah termasuk dari urusan engkau. Ditegur enggak oleh Allah? Bukan dari urusan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu mendapatkan azab dari Allah? Apakah mereka yatuba alaihim? Mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan engkau. Fa innahum zalimun. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Bukan urusan engkau. Allah yaghfiru liman yasha. Allah memberikan ampunan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab siapa-siapa yang Allah kehendaki. Itu mutlak urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi seakan-akan menyaksikan mereka itu akan selamat karena melukai wajah Nabi, langsung ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Apakah mereka selamat atau binasa, itu urusannya Allah. Padahal di perang Uhud siapa pasukannya? Ada Khalid ibn Walid, pada saat itu masih menjadi orang musyrik. Ada Abu Sufyan yang saat itu menjadi panglima besar kaum musyrikin, masuk Islam keduanya. Ada Amr bin al-As yang kemudian menjadi sahabat yang hebat yang masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ahli siasah dalam peperangan, dalam dialog luar biasa. Masuk Islam karena apa? Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala katakan ayat 123, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, dan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap perkara seluruhnya. Tidak ada salah seorang pun di muka bumi ini yang mereka memiliki peranan dalam mengatur alam semesta ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk ketika melihat kering kerontang, melihat di luar kering kemudian hujan turun. Nggak ada yang bisa. Nabi saja melalui proses ketika meminta hujan dengan berdoa kepada Allah, dengan doa istisqa, dengan salat istisqa, baru turun hujan. Tidak bisa ujug-ujug keluar hujan turun. Enggak. Itu urusannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan keselamatan seseorang. Sehingga menunjukkan dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 113 ya. Menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, mereka bukanlah orang-orang yang pantas untuk dimintakan ampunan dalam keadaan apapun juga. Sehingga ketika doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur dengan teguran yang sangat keras, menunjukkan bahwasanya tidak halal bagi siapapun juga dari orang-orang yang beriman
untuk memintakan ampun, untuk memintakan rahmat kepada orang-orang kafir yang telah mati. Kita mengatakannya semoga dia diampuni, enggak boleh. Semoga dia mendapatkan rahmat, tidak boleh. Ataupun dengan perkataan al-maghfur lahu, ataupun dengan mengatakan almarhum bagi orang-orang kafir, maka itu tidak boleh, baik dari kalangan lelaki mereka ataupun perempuan mereka, tidak boleh, karena doa-doa seperti ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mati di atas keimanan. Al-maghfur lahu, semoga dia mendapatkan ampunan. Almarhum, semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika orang-orang kafirnya itu masih dalam keadaan hidup. Ketika mereka masih hidup, boleh kita mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan suku Daus, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah hidayah Daus. Padahal Tufail bin Amr yang dia itu pemimpin kabilah dari suku Daus, setelah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkeluh kesah kepada Nabi. Dia beriman, kemudian dia berdakwah kepada kaumnya. Sebelum dia beriman, dia apabila berkata dengan perkataan apapun juga oleh kaumnya ini langsung dituruti, langsung diikuti mereka tanpa ada keraguan sedikit pun. Akan tapi setelah datang dengan keimanan, ayo kaumku beriman kepada Nabi Muhammad, kaumnya membangkang. Ini ujian, membangkang. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi ini marah kepada kaumnya. Kemudian dia datang kepada Nabi. Wahai Nabi, doakan kebinasaan buat sukuku Daus, buat kabilahku Daus. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu lastu la'anan. Sesungguhnya saya ini bukanlah orang yang suka mendoakan kejelekan. Innama ana rahmatun muhdah, kata Rasulullah. Saya ini rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Padahal kaumnya meminta supaya kepala sukunya meminta supaya didoakan kejelekan, akan tetapi doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya untuk kita berdoa kepada orang-orang kafir supaya mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Nabi Abu Hurairah membawa ibunya ke kota Madinah. Karena Abu Hurairah ini orang Yaman, orang Daus. Kemudian ibunya masih dalam keadaan kafir, senantiasa saban hari diajak ngobrol, ibunya tidak mau. Sampai ketika dia pulang dari Rasulullah menuju rumahnya, karena Abu Hurairah kerjaannya cuma belajar saja, tidak punya dagang, tidak punya bisnis, tidak, langsung saja menempel Rasulullah. Ketika dia pulang dari Rasulullah, masuk ke rumahnya, kemudian mendapati ibunya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesal dia, kecewa dia. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibuku supaya masuk Islam. Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah pulang menuju rumahnya lagi, mendapati ibunya telah mandi. Kemudian mengatakan, wahai anakku, bagaimana saya masuk Islam? Allahu Akbar. Padahal sebelumnya Abu Hurairah berusaha untuk ibunya masuk Islam, tidak bisa. Kemudian beliau meminta doa kepada Rasulullah supaya mendoakan ibunya masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Sehingga dari pembahasan ini, apabila orang kafir masih hidup, maka kita bisa mendoakan orang kafir tersebut supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita katakan di hadapan dia, saya mendoakan antum supaya antum itu dapat hidayah dari Allah. Bisa jadi kita dapati ada orang-orang kafir yang akhlaknya itu baik.
Ini belum kesentuh Islam saja sudah baik. Maka kita bisa doakan semoga Allah memuliakan kamu. Tidak perlu menyebutkan Islam, tidak cukup. Akan tapi dalam hati kita dengan apa? Dengan memuliakannya dengan Islam. Pelajaran yang ke-8, ats-tsaminatu madarratu ashabis su'i 'alal insan. Dampak jelek teman-teman berperangai buruk terhadap seseorang. Jadi dari kisahnya Abu Talib ini kita dapati bahwasanya termasuk penghalang untuk Abu Talib itu masuk Islam adalah perkataan 3 orang yang berada di samping dari Abu Talib. Kalau samping bagian yang lainnya Nabi, bagian yang lainnya ada 3 orang, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, perawi Musayyib, kemudian Abu Jahal. Maka ketiga-tiganya mengatakan kepada Abu Talib ketika Nabi SAW meminta kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengingatkan bagaimana kesukuan, fanatisme golongan yang ini dimiliki oleh orang-orang Arab. Mereka sangat membanggakan leluhur mereka. Mereka sangat membanggakan orang-orang terkemuka di antara mereka. Sehingga dengan satu ungkapan saja, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Dan yang disebut oleh Abu Jahal dan 2 kawannya ini orang yang paling dikagumi oleh Abu Talib, yaitu bapaknya sendiri. Kalau engkau beriman kepada apa yang dikatakan oleh ponakan engkau, berarti engkau membenci apa yang telah diyakini oleh Abdul Muttalib. Sehingga ini menunjukkan dampak jelek teman-teman yang berperangai buruk. Teman-teman yang berperangai buruk itu akan membawa kita kepada sifat dan sikap yang mereka miliki. Karena kita ini adalah manusia, makhluk sosial. Kita ini terbawa dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tidak bisa senantiasa diam kemudian tidak terpengaruh dengan apa yang ada pada sekitar kita. Pasti kalau di sekitar kita itu mereka melakukan apa, kemudian kita akan terbawa dengan apa yang mereka lakukan. Kecuali kalau kita mengingkarinya. Dan itu suatu yang lumrah. Seseorang terbawa oleh lingkungan, seseorang terbawa oleh orang-orang yang dekat dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dari agama teman karibnya. Khalil itu teman karib, teman yang sangat dekat, dan masing-masing kita itu ada teman yang sangat dekat. Dan al-arwah junudun mujannadah, yang namanya hati ini satu kesatuan, tidak mungkin berkumpul di antara 2 orang kecuali di antara kedua orang ini ada kesamaan. Tidak mungkin kalau yang satu larinya ke timur, yang satu larinya ke barat bisa ngobrol, nggak bisa. Bisa jalan bareng, nggak bisa. Pasti ada titik temu di antara keduanya, ada kesamaan. Sehingga agama seseorang itu tergantung dari agama teman akrabnya. Kalau teman akrabnya sukanya konser, sukanya hal-hal yang bersifat melalaikan, sifatnya dunia, maka seorang akan terbawa dengan hal tersebut. Minimal ridho dengan apa yang dia lakukan. Berbasa-basi gimana pesta tadi malam, benar gak? Padahal orang ridho seperti pelaku. Dan Rasulullah katakan, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia ambil sebagai teman dekat. Jadi hadis ini membahas tentang teman dekat. Hati-hati mengambil teman dekat, haruslah yang mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, mengingatkan kita dengan akhirat,
bukan tentang dunia terus. Walaupun dunia dengannya kita bisa beribadah kepada Allah, akan tetapi ketika dunia menjadi prioritas, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan perjalanan seorang hamba. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwasanya setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membentuk karakter si anak ini. Apakah menjadi orang Yahudi, apakah menjadi orang Nasara, ataukah menjadi orang-orang Majusi. Karena si anak dengan orang tua senantiasa dekat, dan si anak pastinya terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, menunjukkan bahwasanya manusia akan senantiasa terbawa oleh orang-orang yang dekat dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata Rasulullah, sesungguhnya perumpamaan teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk seperti penjual misik, minyak wangi, dan seperti tukang pandai besi. Ini permisalan yang ditampakkan oleh Rasulullah. Kita kan bisa melihat ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang tidak saleh. Kita diberi pilihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kalau teman-teman yang baik, yang saleh itu seperti penjual minyak wangi. Imma an yukhdhiyaka, apabila engkau mendatangi orang yang menjual minyak wangi, bisa jadi dikasih minyak wangi. Imma an yukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu, kalau tidak engkau bisa beli dari orang tersebut. Minyak wangi yang cocok mana dibeli, ini saya mau yang ini beli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, kalau enggak minimal ketika duduk bersama itu mendapatkan aroma yang wangi dari penjual minyak wangi. Dan ini seperti perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara akhirat kalau kita bergaulnya dengan orang ahli masjid, kita dibawanya kemana? Ke masjid. Ayo waktu salat ke masjid, dibawa ke masjid. Orang yang kita datangi adalah yang biasa datang ke kajian, membawa kita ke kajian. Ayo ke kajian. Bisa ke Masjid Ali, bisa di masjid-masjid yang lain, yang bisa jadi waktunya bersamaan. Yang penting dibahas dengannya apa? Ilmu. Dan terkadang yang membawa kita itu adalah teman. Yuk datang ke masjid. Wa mathalul jalisisu kamasali kanafihil kir. Adapun orang yang teman jelek itu perumpamaannya seperti apa? Seperti tukang pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak, bisa jadi ketika engkau dekat dengan tukang pandai besi ini, baju engkau itu akan kebakar dengan api yang ada di dekatnya. Kalau baju saja masih mending bisa beli lagi. Kalau kulit yang kena gimana? Iya kan? Sakit. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, dan bisa jadi ketika engkau duduk berdekat-dekat dengan tukang besi, ini akan menjadikan engkau mendapati bau yang tidak enak. Jadi ini pun hampir gambaran yang sama dengan orang yang dia bermuamalah dengan orang yang baik ataupun orang yang jelek. Orang yang baik namanya ikut baik ketika bermuamalah dengan teman yang baik. Adapun teman yang jelek, maka bisa jadi sum'ahnya, nama baiknya pun akan terbawa dengan orang tersebut. Jadi hadis ini diingatkan bukan yang berkaitan dengan siapa? Abu Talib. Abu Talib adalah sesepuhnya orang Quraisy, dan dia pasti termasuk dari orang yang paling berakal di antara orang-orang Quraisy. Bahkan lisannya pun telah mengikrarkan bahwasanya Muhammad ini dakwahnya adalah dakwah yang benar. Tinggal didorong sedikit dia masuk Islam.
Akan tetapi dengan pengaruh teman yang ada di dekatnya, dia gengsi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila orang yang sangat dewasa, orang yang sangat terpandang, orang yang sangat diakui kebijaksanaannya oleh kaumnya, terpengaruh oleh teman yang jelek sehingga dia masuk api neraka, maka bagaimana dengan kita? Jangan sampai saya sih udah umur sekian, jadi kalaupun ada yang dekat dengan kita akan terpengaruh dengan kita. Jangan terpedaya dengan usia kita, jangan terpedaya dengan kematangan kita. Hendaklah kita senantiasa meminta sabat, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalannya yang lurus. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9. Madarratu ta'zimi aslafi wal akabiri. Dampak buruk dari pengagungan leluhur dan orang-orang yang terkemuka. Maka di dalam kisahnya Abu Talib ini didapati bahwasanya dia telah memilih untuk berada di agamanya Abdul Muttalib karena diingatkan oleh teman-temannya bahwasanya apabila dia memilih agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berseberangan dengan leluhur, dia berseberangan dengan orang-orang yang terkemuka, dia berseberangan dengan agama orang-orang yang semuanya melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang yang mengingatkan tersebut. Jadi dampak jelek dari pengagungan terhadap leluhur dan tokoh-tokoh terkemuka yaitu bisa menghalangi seseorang terhadap agama yang lurus. Apabila diingatkan dengan Al-Quran, apabila diingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, apa enggak, kalau tradisi saya demikian. Kalau menurut bapak-bapak saya, nenek moyang saya, leluhur saya demikian. Walaupun apa yang dikatakan oleh leluhur, apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitarnya bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini haruslah diperhatikan, dan seperti yang sudah kita bahas, yang demikian ini termasuk alasan klasik dari orang-orang jahiliyah, pembangkang para nabi, pembangkang para rasul. Apabila diingatkan supaya mereka mengamalkan apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup buat kami apa yang kami dapati dari tradisi nenek moyang kami, leluhur kami. Hampir semua para pembangkang nabi dan pembangkang rasul jawabannya seperti ini. Kami hanya ingin melestarikan tradisi kami, karena apabila ikut dakwah tauhid, kami tidak bisa sedekah laut, kami tidak bisa sedekah sawah, kami tidak bisa ini dan itu, padahal itu semua adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pengagungan kepada tokoh-tokoh terkemuka ataupun pengagungan kepada orang-orang yang terdahulu tidaklah bisa dilarang secara menyeluruh. Beliau mengatakan, apabila pengagungan kepada orang-orang yang terdahulu, apabila orang-orang yang terdahulu itu pantas untuk mendapatkan penghormatan dari kita, maka tidak mengapa untuk kita memberikan penghormatan dan sedikit pengagungan kepada orang-orang yang terdahulu seperti leluhur, selama mereka itu adalah leluhur yang baik, leluhur yang berada di atas keimanan, leluhur yang mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para salafus saleh. Salafus saleh artinya secara bahasa leluhur,
yang mereka adalah orang-orang yang saleh, seperti para sahabat, seperti para tabi'in, seperti para tabi'ut tabi'in. Maka ketika mereka itu kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, maka pada hakikatnya kita berpedoman kepada para leluhur yang baik, yang saleh, yang pemahaman mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa inzaluhum manazilahum khairun la darara fih. Maka ketika kita menempatkan kedudukan mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki, maka itu adalah kebaikan dan tidak ada kemudaratan di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana ta'zimul akabiri lima hum alaihi minal ilmi wassin. Dan jika kita mengagungkan tokoh-tokoh terkemuka karena apa yang mereka miliki berupa ilmu dan usia yang sudah matang, ilmunya tentu ilmu Al-Quran, ilmunya tentu sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman salaful ummah, falaysa fihi madarrah, maka di dalamnya tidak ada kemudaratan. Karena apa? Karena mereka memiliki ilmu, karena mereka memiliki usia, yang mana usia itu dengan seseorang yang telah ditempa dalam hidupnya kemudian sampai kepada usia yang matang, maka saran-saran dia dan ide-ide dia itu senantiasa lebih bijaksana daripada orang-orang yang masih muda. Sehingga Rasulullah katakan, inna min ikramillahi jalla fil ula ikrami dzisyaibah. Termasuk bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita menghormati orang-orang yang sudah tua. Karena apa? Anggaplah mereka itu bukan ahli ilmu, anggaplah mereka bukan ahli ibadah, akan tetapi ketika mereka telah hidup lebih lama dari kita, pasti dia itu lebih memiliki pengalaman yang lebih matang daripada kita. Dan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih apabila seorang ahli ilmu yang usianya sudah sepuh dan sudah matang, maka dia haruslah lebih kita hormati dari yang lainnya. Wa in kana ta'dhimuhum lima hum alaihi minal batil. Dan apabila ketika menghormati sesepuh ataupun leluhur-leluhur bukan karena ilmu, bukan karena usia yang sudah matang, akan tetapi dari apa yang mereka lakukan dari kebatilan-kebatilan, fahuwa dararun azimun ala dinil mar'i, maka hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat berdampak jelek sekali bagi agama seseorang. Misalnya dia mengagumi tokoh-tokoh terkemuka dari orang-orang kafir, baik yang sekarang ataupun terdahulu abad yang lalu. Anggaplah Kamal Ataturk, dia terpukau dengan apa yang telah dia lakukan misalnya, maka ini sangat membahayakan terhadap agama seseorang. Kamal Ataturk antum tahu, dikubur saja tidak bisa, nggak bisa dikubur, tanah menolak, dikubur di mana saja tidak bisa, mau di mana di bagian Turki tidak bisa, sampai akhirnya apa? Dikuburnya di tembok. Sampai sekarang ada di Turki, dan subhanallah kuburannya jadi monumen. Padahal orang kuburnya aja sudah mau ditanam saja nggak bisa. Ini orang merubah agama Allah di tanah Turki, diperangi agama Allah, mau dikubur nggak bisa. Akhirnya ditanam di tembok, kemudian temboknya jadi monumen. Sekarang para turis pada berwisata ke tempat tersebut. Nasallahu al-afiyah. Sebagian orang terpukau dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian dia mengagungkan, dia bangga, mengidolai, padahal apa? Dia tidak pernah sujud, tidak pernah terkena air wudu. Baik disebabkan pengagungannya karena mungkin kekayaannya,
ataupun karena keahliannya dalam olahraga, atau sebagian karena keahlian orang kafir tersebut dalam bermain musik misalnya, ataupun dalam bidang-bidang yang lainnya, maka ini pun membahayakan kepada agama seseorang dan ditakutkan termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dari kita itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang dia kagumi dan dia cintai. Kalau dia cintanya kepada pemain-pemain bola yang kafir, ataupun tokoh-tokoh terkemuka dari orang-orang kafir, dia kagum, mengidolai, bahkan mengumpulkan perkataan-perkataannya dan berbangga dengannya, bisa jadi mati dikumpulkan bersama dengan orang-orang tersebut. Di mana tempatnya? Surga apa neraka? Neraka. Tapi apabila seseorang itu dia cintanya, kagumnya, sukanya kepada tokoh-tokoh Islam, para ulama, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Amin Shinkiti, kemudian ulama-ulama yang lain, Al-Imam Ibn Katsir, kemudian Al-Imam Ibn Taimiyah, kemudian Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Umar bin Khattab, Abu Bakar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengidolai orang-orang saleh seperti ini, maka harapannya dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh tersebut di mana? Di surga. Jadi kecondongan hati ini harus kita waspadai. Jangan liar hati ini kesana kemari kemudian condong kepada orang-orang kafir. Al-ashiratu, pelajaran yang ke-10, asyubhatu lil mubtilina fi dzalik listidlali Abi Jahlin bidzalik. Syubhat dan kerancuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy di dalam hal tersebut, dikarenakan Abu Jahal berdalil dengan dalil tersebut. Masih kelanjutan dengan apa yang telah kita bahas di poin yang ke-9. Artinya termasuk kerancuan yang sangat mengakar di hati orang-orang kafir Quraisy, yaitu mereka memiliki pengagungan yang sangat besar terhadap leluhur-leluhur mereka, sehingga ini sangatlah nampak lagi jelas terhadap apa yang dibawakan oleh Abu Jahal kepada Abu Talib dengan mengatakan kepada Abu Talib, engkau tidak senang dengan agamanya Abdul Muttalib, bapak ente sendiri. Sehingga ini adalah syubhat dan kerancuan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pembenci para nabi dan para pembenci para rasul. Allah katakan dalam surat Zukhruf, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kata Allah, tidaklah kami utus sebelum engkau di dalam satu negeri dari pemberi peringatan kecuali para penguasa-penguasanya dan orang-orang kaya di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami dalam satu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami dengan apa yang telah mereka lakukan kami bersuri tauladan. Menunjukkan bahwa ini adalah kerancuan yang mengakar di hati orang-orang musyrikin, penentang para nabi dan penentang para rasul. Mereka senantiasa menggunakan logika-logika yang sangat pendek sekali, sangat cetek sekali, dengan mengatakan bagaimana kami menyalahkan hasil ulasan dari apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami, bagaimana kami menyesatkan
tradisi yang ada di antara kami. Maka ini adalah alasan yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka menentang para nabi dan para rasul secara langsung. Dan dikatakan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkadang kerancuan demikian, syubhat demikian bukan hanya ada pada orang-orang kafir penentang para nabi dan para rasul. Terkadang ada terhadap pengikut para masyayikh, para syekh, para pembesar-pembesar, para orang-orang yang ikut dalam kajian kelompok-kelompok tertentu. Sehingga mereka ini, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika diingatkan dengan Al-Quran, ketika diingatkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara yang telah dilakukan oleh syekh mereka, perkara yang dilakukan oleh ustadz mereka, perkara yang dilakukan oleh imam mereka, mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini termasuk kerancuan yang didapati pada dasarnya dimiliki oleh orang-orang kafir. Terkadang ada di dalam orang-orang yang beriman, ketika diingatkan, gak mungkin syekh saya salah. Sebagiannya hulu berlebihan lagi dengan menjadikan syekh-syekh mereka sebagai orang-orang yang maksum, bahwasanya guru mereka tidak akan salah, syekh mereka ataupun imam mereka tidak akan salah. Akan tetapi secara tidak langsung orang ini mengatakan Alkitab dan Al-Quran itu yang salah. Dan ini biasanya terhadap kelompok-kelompok sesat yang mengatakan demikian. Seperti apa? Seperti Rafidhah, seperti Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka tidaklah sampai ke titik seperti ini. Akan tapi kewajiban kita adalah hendaklah kita mengikuti apa yang telah sampai kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun apa yang sampai kepada kita ini terkadang berbeda dengan syekh yang kita ambil ilmunya, dari tokoh-tokoh yang kita kagumi, yang kita ambil ilmunya. Dan biasanya para masyayikh yang kita ambil ilmunya senantiasa mengatakan demikian. Seperti Ustaz Yazid rahimahullah, ketika beliau ditanya di Islamic Center di Tanjung Priuk, beliau pernah ditanya, kemudian videonya viral, Syekh, apabila engkau meninggal dunia dan Ustaz Abdul Hakim Abdad meninggal dunia, kepada siapa kami ini mengambil ilmu? Beliau marah besar, antum jangan hulu. Antum mengambil ilmu kepada semua duat yang mereka kita yakini keselamatan akidahnya. Sehingga apabila hulu maka meyakini semua perkataannya adalah benar. Dan kita pun yang telah dekat dengan ustadz-ustadz dan masyayikh-masyayikh, mereka senantiasa mengingatkan kita, apabila mereka salah, jangan diterima mentah-mentah, akan tetapi dikritisi, dibantah. Sehingga seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja mengatakan kepada para sahabat, apabila saya benar, taati saya. Apabila saya salah, faqawwimuni, maka benarkan saya. Benarkan saya artinya luruskan, dinasehati. Ini seorang Abu Bakar. Lebih-lebih yang lainnya. Maka misalnya saya mengisi di sini bukan berarti ketika saya bermuamalah, ketika saya bertutur kata baik dalam majlis ataupun yang lain, semuanya adalah perkataan yang harus diterima, harus ditinjau semua perkataan itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa innahum la yuhtajju bihim 'alal kitabi was sunnah. Para pembesar dan para imam yang mereka itu ahli sunnah wal jamaah, tidaklah perkataan mereka dijadikan hujjah untuk membantah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Lakin yu'tadharu lahum min an mukhalafatil kitabi was sunnah. Akan tetapi ketika para imam dan tokoh-tokoh terkemuka dari agama ini mereka memiliki perbedaan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka
kita berikan uzur kepada mereka. Bisa jadi mereka tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Terkadang di sungai itu ada sesuatu yang tidak ada di laut. Apa itu di sungai yang tidak ada di laut? Iwak kocolan mungkin ya. Ngerti iwak kocolan, Pak? Iwak kocolan nggak tahu, ikan gabus. Iya kan, ada kan pepatah mengatakan terkadang di laut ke dalam penuh kaya, tapi ada di laut itu yang tidak ada di sungai yang lebih kecil, bahkan di got. Ada itu ikan gabus nggak ada di laut, bisa jadi. Jadi alhasil setiap orang itu saling menyempurnakan dan saling menasehati. 2 poin lagi ya, saya baca lebih cepat lagi. Al-hadiyata asyrata asyahidu liqaunil a'mali bil khawatim li'annahu law qalaha la nafa'athu. Dalam pembahasan ini ada pelajaran bahwasanya amalan-amalan seseorang itu tergantung bagaimana dia menutup akhir hayatnya. Karena apabila Abu Talib ini mengatakan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya bermanfaat untuk Abu Talib, akan tapi dia enggan dan sombong untuk mengatakannya. Atsaniyata asyrata at-ta'ammulu fi kibari hadhihi syubhati fi qulubid dhallin. Untuk memperhatikan besarnya syubhat ini di hati orang-orang sesat. Li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha. Karena di dalam kisahnya Abu Talib, 3 orang ini tidaklah membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kerancuan yang telah disimpulkan oleh al-imam ini. Kerancuannya satu, engkau benci nenek moyang engkau benci terhadap agama bapakmu, cuma itu saja. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya beberapa kali dan bersungguh-sungguh menyampaikannya, jawabannya cuma satu, engkau benci agama nenek moyang engkau. Fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru alaiha. Karena hal ini sangat besar di hati mereka dan sangat jelas di hati mereka, iqtasaru alaiha, maka mereka ketika membantah ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang ini hanya mencukupkan dengan satu syubhat saja yang langsung menghunjam ke hatinya Abu Talib, sehingga Abu Talib secara sadar, secara sombong mengatakan, saya berada di agamanya Abdul Muttalib, dan kemudian dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib dan mati di atas kekufuran. Insyaallah pada Senin yang akan depan, malam Selasa, kita masuk ke dalam bab yang baru, dan malam Jumat insyaallah kita akan masuk ke pembahasan Riyadhus Shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.